Welcome back to Sekolah Minggu di Udara. Nah, minggu ini bareng Koko dan Mimi. Yeay! Mimi, kamu senang tidak jika diminta untuk melayani? Melayani apa ya, Koko? Ya melayani apa aja. Contohnya melayani teman-teman di CK gitu. Oh ya, Mimi senang sekali dong, Koko. Mimi sangat senang jika diberikan kesempatan untuk melayani, Koko. Wah, hebat Mimi. Puji Tuhan ya, Koko. Tapi Mimi nggak boleh sombong ya. Harus lakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Iya dong, Koko. Segala pujian dan kemuliaan kan hanya untuk Tuhan Yesus. Kalau kita melayani harus dengan hati yang tulus. Lakukan yang terbaik gitu kan, Koko? Iya, betul. Oke deh, teman-teman, sudah siap kan? Yuk, kita mau mulai ibadah kita, tapi kita mulai dalam doa. Oke, sikap doa semuanya ya. Ayo. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau memulai ibadah kami. Berkati dari awal sampai akhir. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sekarang kita mau memuji Tuhan. Yang semangat teman-teman. Semangat teman-teman. Yeay. Teman-teman, terus semangat memuji Tuhan. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Puji Tuhan. Teman-teman, kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya.
Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, Kak Elis pada minggu ini mau kembali cerita ya. Siapa yang mau mendengarkan cerita minggu ini? Boleh angkat tangan walaupun di rumah ya. Oke, angkat tangan ya. Nah, Kak Elis mau cerita dengan judul Aku Mau Melayani. Oke. Nah, permulaan pelayanan Tuhan Yesus di Kana. Jadi ini mau menceritakan tentang pelayanan Tuhan Yesus di Kana ya. Kana itu adalah sebuah kota. Nah, di sini siapkan hati dulu ya adik-adik. Ayo kita berdoa ya. Yuk lipat tangannya, kita berdoa. Segala pujian, hormat hanya bagimu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur karena pada hari ini kami boleh kembali datang kepadamu ya Tuhan. Dan kami mau buka pintu hati kami untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Kami rindu Tuhan agar kami boleh terus dipimpin oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan, dan biarlah Roh Kudus menolong kami. Dan biarlah cerita pada minggu ini tentang kebaikan Tuhan, tentang pelayanan Tuhan Yesus boleh dimengerti dengan oleh hati anak-anak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke. Adik-adik, hari ini kita mau sama-sama mendengarkan cerita tentang pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan kita mau belajar supaya kita juga bisa melayani seperti Tuhan Yesus. Siap ya? Oke. Nah, pasti teman-teman sudah tidak sabar. Kak Elis mau cerita apa sih gitu ya? Nah, kita akan bercerita dari Alkitab. Buka Alkitabnya dulu silahkan. Buka Alkitab di Injil Yohanes 1 ayat 35 sampai Injil Yohanes 2 ayat 11. Nah, teman-teman bisa baca keseluruhan dari ayat ini. Ayat ini menceritakan pada suatu hari Yohanes Pembaptis sedang berdiri. Gimana berdirinya? Begini ya. Berdiri dengan kedua muridnya. Lalu Yesus melewati, kemudian Yohanes Pembaptis melihat kepada Yesus dan ia berkata dengan suara keras, "Lihatlah anak domba Allah." Gitu ya. Yohanes Pembaptis bersuaranya seperti itu. Ketika kedua muridnya yaitu Andreas dan Yohanes mendengar ucapan yang diucapkan oleh Yohanes Pembaptis, maka mereka datang dan mengikuti Yesus. Dia mengikuti Tuhan Yesus lah. Lalu berpaling kepada kedua murid itu dan berkata, "Apa yang kalian cari?" Gitu ya. Lalu mereka menjawab, "Rabi." Gitu. Jadi dia tuh sedang mencari guru. Lalu kemudian mereka bertanya kepada Yesus, "Di manakah engkau tinggal?" Gitu ya. Lalu mereka menanyakan pertanyaan ini karena mereka mau berada bersama-sama Yesus dan berbincang-bincang dengan Yesus. Kemudian Yesus menjawab mereka dengan berkata, "Datang dan lihatlah." Demikianlah mereka berjalan dan tinggal bersama Yesus sepanjang hari itu. Selanjutnya mereka menjadi murid Tuhan Yesus. Yang pertama ya. Lalu segera Andreas mencari Petrus saudaranya. Jadi setelah Andreas menjadi muridnya Tuhan Yesus, Andreas mencari saudaranya namanya Petrus. Nah, dan dengan penuh antusias atau semangat, Andreas berkata kepada Petrus, "Kami telah berjumpa dengan Mesias." Jadi Mesias itu siapa? Tuhan Yesus. Lalu kemudian ia membawa Petrus untuk bertemu dengan Yesus. Yesus memandang kepada Petrus dan berkata, "Namamu adalah Simon, tapi mulai sekarang engkau akan disebut Petrus." Wah, namanya berubah. Tuhan Yesus sudah mengganti nama Simon menjadi Petrus, betul ya? Nah, keesokan harinya Yesus berjalan ke Galilea. Nah, Galilea itu adalah sebuah danau adik-adik ya. Jadi danau itu namanya Galilea. Lalu ia berjumpa dengan Filipus. Kemudian Yesus berkata kepada Filipus, "Ikutlah aku." Nah, gimana caranya? Ikutlah aku gitu ya. Tuhan Yesus mengajak Filipus untuk mengikut dia. Filipus pergi dan bertemu dengan Natanael. Ia berkata kepada Natanael, "Kami sudah berjumpa dengan Mesias. Namanya disebut Yesus, anak Yusuf yang berasal dari Nazaret." Lalu Natanael bertanya, "Nazaret?
apakah ada sesuatu yang baik dari Nazaret? Lalu Filipus berkata kepada Natanael, datang dan lihatlah. Lalu Filipus sadar bahwa jika Natanael bertemu dengan Yesus dan mendengar ajaran Yesus, Natanael akan percaya kepada Yesus. Nah, lalu Natanael datang untuk bertemu dengan Yesus dan Yesus berkata kepadanya, lihat, ini adalah orang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalam dirinya. Nah, mendengar ucapan Yesus, Natanael kaget. Loh, kok Tuhan Yesus tahu kalau dia orang Israel gitu ya? Lalu kaget. Lalu ia berkata kepada Yesus, bagaimana engkau mengenal aku? Kata Natanael kepada Yesus. Lalu Yesus menjawab, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau duduk di bawah pohon ara. Lalu Natanael sadar bahwa Yesus mengetahui sampai ke dalam batin seseorang. Jadi Tuhan Yesus sudah tahu hatinya Natanael ya. Dan tidak ada manusia yang bisa memiliki kemampuan seperti itu. Kemudian Natanael berkata, Yesus, engkaulah Raja orang Israel. Haleluya ya. Lalu Yesus menjawabnya, engkau percaya kepadaku karena aku mengatakan bahwa aku telah melihat engkau sementara engkau duduk di bawah pohon ara. Aku berkata kepadamu, engkau akan melihat mujizat yang lebih besar lagi dari apa yang telah engkau lihat ini. Kemudian Yesus dan muridnya diundang ke pesta kawin di kota Kana. Nah, jadi di kota Kana itu ada pesta pernikahan adik-adik. Jadi Tuhan Yesus sama murid-muridnya dia datang ke kota Kana untuk menghadiri pesta pernikahan. Di sana ada juga ibu dari Tuhan Yesus yaitu Maria. Nah, lalu Maria juga senang melihat anaknya datang. Jadi di sana di pesta pernikahan itu sudah terlebih dahulu ada ibunya Tuhan Yesus yang sudah hadir, namanya Ibu Maria gitu. Dan Ibu Maria senang sekali ketika melihat Tuhan Yesus hadir juga di pesta pernikahan di Kana tersebut. Di pesta pernikahan itu banyak tamu undangan berdatangan dan masing-masing undangan menikmati saat-saat yang menyenangkan. Coba adik-adik bayangkan ya, di pesta pernikahan tuh pasti ada yang minum, ada yang makan, ada yang dance, ada yang nyanyi-nyanyi gitu ya. Pokoknya suasananya sangat menyenangkan. Tanpa para undangan itu menyadari, ternyata air anggur yang biasa diberikan kepada para undangan itu habis. Wow, ada masalah. Ternyata air anggurnya habis. Bagaimana dong? Gitu kan? Pasti udah pada haus nih, tapi anggurnya habis. Nah, lalu Maria datang kepada Yesus dan memberitahukan kesukaran yang sedang dihadapi oleh tuan rumah. Maria yakin bahwa Yesus sanggup dan dapat menolong mengatasi situasi yang sulit ini. Jadi, lalu Ibu Maria menjumpai para pembantu-pembantu yang menyiapkan minuman dan berkata kepada mereka. Ibu Maria berbisik kepada pembantunya begini, perbuatlah apa yang dikatakan oleh Yesus. Nah, lalu pembantunya mendengarkan apa yang dikatakan Ibu Maria dan Tuhan Yesus juga melihat di situ ada 6 tempayan besar bekas air yang dipakai untuk mencuci kaki. Coba bagaimana? 6 ya, ada 6 tempayan besar. Nah, jadi 6 tempayan besar itu merupakan adat di daerah Kana pada waktu itu. Jadi kalau di daerah Kana itu orang yang datang harus membasuh kakinya dulu. Jadi kakinya harus dibasuh bersih baru diperbolehkan memasuki ruangan pesta. Nah, lalu Yesus berkata kepada pembantu-pembantu itu, isilah tempayan-tempayan ini dengan air sampai penuh ya, gitu ya. Lalu setelah pembantu-pembantu melakukan apa yang Yesus perintahkan untuk mereka lakukan, kemudian Yesus memerintahkan agar mereka mencedok air dari dalam tempayan itu dan membawanya kepada pemimpin perjamuan itu. Lalu para pembantu-pembantu itu lihat satu kepada yang lain. Wow, deg-degan dong ya kan? Mereka harus membawa air yang dari dalam tempayan. Nah, dengan wajah penuh tanda tanya, mengapa mereka disuruh melakukan hal yang konyol seperti ini gitu kan? Mereka bertanya-tanya, loh kan sekarang permasalahannya tuh kan anggurnya habis. Terus
pembantu ini suruh membawa air dari dalam tempayan, dan dari dalam tempayan itu sebetulnya air biasa. Nah, mereka tuh berpikir gitu ya, membawa air putih kepada pemimpin perjamuan itu dan bukan anggur. Pasti mereka akan dimarahi. Wah, mereka pasti deg-degan ya hatinya ya. Nanti dimarahi nggak ya gitu ya. Tapi mereka, walaupun mereka deg-degan gitu kan, mereka mungkin rada bertanya-tanya gitu. Tapi mereka tetap mentaati suruhan Tuhan Yesus. Jadi para pembantu itu tetap nurut sama perkataan Tuhan Yesus. Nah, lalu mereka mencedok air dari dalam tempayan itu dan dimasukkannya ke dalam cawan minuman. Ke dalam cawan ya, maksudnya gelas, seperti gelas lah untuk minum. Nah, sementara mereka memasukkan air itu ke dalam cawan, maka air itu berubah menjadi anggur. Wow, gimana ekspresi adik-adik di rumah? Wow, air biasa menjadi anggur. Wow, luar biasa ya. Mujizat Tuhan Yesus luar biasa. Kemudian mereka membawanya kepada pemimpin perjamuan itu. Pada waktu pemimpin perjamuan mencicipi anggur tersebut, ia kaget juga. Nah, ia kaget dan bertanya dengan heran, wow, ini anggur ini enak sekali gitu ya. Anggur ini enak sekali rasanya. Mengapa kamu keluarkan anggur yang enak belakangan? Kata pemimpin perjamuan itu. Biasanya anggur yang enak harus diberikan di awal perjamuan, tapi kamu menyimpan anggur yang enak ini barulah di akhir perjamuan kamu suguhkan. Ini merupakan, nah, jadi si pemimpin perjamuan itu terheran-heran ya, terheran-heran saat dia mencicipi anggur tersebut. Nah, adik-adik, ini merupakan mujizat yang pertama kali yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di awal pelayanannya, di mana? Di kota Kana. Iya, betul. Jadi di kota Kana pada saat pesta pernikahan itu Tuhan Yesus melakukan mujizat yang pertama kalinya. Tadi mujizatnya apa? Air biasa diubah menjadi anggur yang enak pada saat pesta pernikahan. Luar biasa ya adik-adik ya. Nah, lalu dari cerita ini Tuhan Yesus memulai pelayanannya dengan melakukan hal-hal yang baik. Jadi Tuhan Yesus menolong orang yang sedang kekurangan gitu ya, kekurangan air anggur di pesta pernikahan itu. Tuhan Yesus melakukan hal yang baik dan yang menyenangkan hati orang. Ini merupakan sifat Tuhan Yesus. Di mana saja Tuhan Yesus berada, ia selalu melakukan hal-hal yang baik. Nah, adik-adik dan Kak Elis juga harus mengikuti teladan Tuhan Yesus. Di mana saja kita berada, kita harus bisa berbuat baik kepada sesama kita, kepada teman, terutama juga kepada keluarga dulu ya. Jadi kepada keluarga dan teman-teman kita bisa belajar untuk melayani orang lain. Nah, adik-adik, melayani itu tidak terbatas harus di gereja loh, tapi bisa di mana saja. Coba adik-adik sebutkan, apa saja ya yang dapat adik-adik lakukan untuk melayani sesama. Ayo, Kak Elis kasih kesempatan berpikir 2 detik. Oh, terlalu cepat ya. Nah, apa saja ya? Oke, Kak Elis kasih contoh ya. Contohnya, adik-adik bisa membantu papa dan mama di rumah. Siapa yang suka membantu papa mama di rumah? Boleh angkat tangan. Iya, Kak Elis percaya adik-adik di rumah tuh pasti senang membantu papa mama ya. Misalkan membantunya seperti apa sih? Ada yang menjaga adik, betul? Ada yang sementara ibunya mengerjakan pekerjaan yang baik, mengerjakan pekerjaan rumah seperti memasak atau mencuci. Nah, adik-adik juga bisa menjaga adiknya supaya adik-adiknya bisa bermain dengan adik-adik di rumah ya. Atau mungkin ada yang membereskan tempat tidur. Siapa yang suka bangun tidur tuh langsung beres-beres tempat tidur? Boleh angkat tangan. Iya. Nah, jadi pokoknya kalau bangun tidur, kita berdoa, lipat tangan, mengucap syukur sama Tuhan Yesus. Habis itu beres-beres deh. Bantalnya, selimutnya dibereskan gitu ya. Itu juga perbuatan baik loh adik-adik. Nah, sekarang
Ada juga yang membereskan mainan setelah adik-adik bermain. Jadi jangan diberantakin. Habis selesai mainnya, cepat-cepat dibereskan ya. Dikembalikan kepada tempat mainannya gitu ya, supaya nggak berantakan. Jadi mama papa juga senang. Karena adik-adik juga melakukan pekerjaan baik di rumah. Ada juga di sekolah, membantu guru di sekolah dengan membagikan lembaran-lembaran pelajaran. Atau tidak nakal-nakal di sekolah. Nah itu juga pekerjaan baik loh adik-adik. Ya kan? Nah, lalu adik-adik juga sopan terhadap orang tua, terhadap guru di sekolah, sopan terhadap kakak-kakak. Jadi adik-adik juga tidak suka marah-marah. Nah, itu juga pekerjaan baik loh. Dan masih banyak lagi pekerjaan baik ya. Oke adik-adik, adik-adik mau melayani? Oke, yang melayani boleh begini, kasih tanda siap Kak Elis gitu ya. Oke, adik-adik kalau mau melayani dan siap melayani, Kak Elis kasih jempol, mantap ya. Oke, nah adik-adik, pada minggu ini kita akan menghafal ayat dari Galatia 6 ayat 9. Oke, Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Sekali lagi, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Oke? Semangat adik-adik, selamat melayani ya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ayo, mari kita satu hati kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Pada siang hari ini kami mengucap syukur karena kami sudah mendengar cerita firman Tuhan tentang pelayanan Tuhan Yesus di Kana yang telah melakukan pekerjaan baik dengan memberikan mujizat, mengubahkan air menjadi anggur. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga mau berkomitmen untuk melakukan pekerjaan baik mulai di rumah, di sekolah, dimanapun berada. Kami percaya ketika kami melayani Tuhan Yesus senang, Papa Mama senang, guru-guru senang, semuanya senang karena kami mau melakukan pekerjaan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih dan kami mengucap syukur. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Sampai jumpa adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Nah, teman-teman sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik kan? Teman-teman belajar apa nih minggu ini? Kalau Kriwil belajar supaya Kriwil punya hati yang selalu siap untuk melayani Tuhan. Teman-teman, pastinya gak mudah ya. Tapi jika kita mau terus lakukan yang terbaik, maka kita pasti bisa teman-teman. Ayo teman-teman, terus lakukan kebenaran firman Tuhan ya. Oke, sekarang kita mau mengerjakan aktivitas. Yuk kerjakan sama-sama. Aktivitas sekolah minggu. Teman-teman, hari ini aktivitas kita, teman-teman bisa memperhatikan gambar berikut ini. Nah, setelah diperhatikan, teman-teman bisa melingkari atau memilih gambar mana saja yang menunjukkan sikap yang baik dan yang harus teman-teman lakukan. Oke, selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, seperti itu teman-teman. Bisa kan? Jangan lupa kerjakan dan kirimkan ke sekolah minggu di udara. Oke teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Happy Sunday. God bless you. Bye-bye.